Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komennya bosku. Bab 18. Di bawah tanah saya memiliki kata terakhir. Dewa penolong, silakan masuk. Long Zaitian menghampiri gadis kecil. Menggendongnya dan mengikuti Qin Yuanlin ke ruang konferensi. Tidak ada seorang pun di ruang konferensi sekarang. Kamu juga masuk. Qin Yuan menatap Qin Xiaomeng dengan tatapan kosong, dan berkata kepada Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng berjalan dengan enggan setelah mendengar kata-kata itu. Ayahku menyebut paman aneh ini seorang dermawan. Mungkinkah paman aneh ini adalah pemuda saat itu? Namun, gambar paman aneh ini dan pahlawan yang tak tertandingi yang dia bayangkan benar-benar dua gambar yang berbeda, yang sangat mengecewakan. Plop, begitu dia memasuki ruang konferensi, Qin Yuanlin berlutut dengan plop. Ayah, apa yang kamu lakukan? Qin Xiaomeng berkata dengan bingung, mungkin karena naga di depannya terlalu jauh dari pahlawan yang tak tertandingi yang dia bayangkan, jadi dia sangat bingung dengan tindakan ayahnya. Kamu juga berlutut. Qin Yuanlin melirik Qin Xiaomeng dan memarahi. Kenapa? Qin Xiaomeng sangat bingung dan dengan enggan berkata. Berlututlah, berlutut ketika aku memintamu untuk berlutut, mengapa kamu meminta begitu banyak? Nada bicara Qin Yuanlin sangat dingin, dengan penampilan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun Qin Xiaomeng menolak di dalam hatinya, dia masih berlutut. Tuan Long ini adalah dermawan keluarga kami. Dia adalah penyelamat ayahmu dan penyelamat keluarga Qin kami. Tanpa dia, kami tidak akan memiliki keluarga Qin kami hari ini. Semua yang dimiliki keluarga Qin kami hari ini adalah pemberiannya. Qin Yuanlin berkata kepada Qin Xiaomeng dengan nada serius. Qin Xiaomeng menundukkan kepalanya dan mendengarkan, tetapi tidak berani membantah sedikitpun. Dia tahu penampilan ini karena ayahnya serius dan serius. Jika ada orang lain di sana, dia pasti akan terkejut bahwa Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang, yang biasanya agung dan kuat, sebenarnya berlutut di depan seorang pria yang lembut. Bangun, tidak perlu melakukan ini. Long Zaitian hanya berkata ringan ketika dia melihat ini. Xiaomeng, minta maaf kepada Tuan Long. Kata Qin Yuanlin acuh tak acuh. Aku sudah berlutut, mengapa aku harus meminta maaf? Qin Xiaomeng berkata dengan sangat bingung. Anda baru saja menyerang Tuan Long, Anda harus meminta maaf. Nada suara Qin Yuanlin dingin. Tidak perlu, berdiri dan bicara, aku tidak suka seperti ini. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Long, ini, Qin Yuanlin ragu-ragu. Kalau saya bilang berdiri artinya berdiri, tidak perlu minta maaf, tidak perlu berlutut. Kata Long Zaitian tegas. Xiaoxi, kamu dan kakak ini bermain luar untuk sementara waktu. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kakek Qin ini. Long Zaitian menunjuk Qin Xiaomeng dan berkata, gadis kecil itu hanya mengangguk dengan patuh. Qin Xiaomeng memandang Long Xiaoxi, tapi itu sedikit main-main. Ayo pergi, gadis kecil, aku akan membawamu bermain di luar. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat, dia tidak ingin tinggal di tempat ini, selama dia berada di depan Tuan Long ini, ayahnya harus berlutut lagi dan lagi meminta maaf. Oh. Gadis kecil itu menjawab, dan dibawa keluar oleh Qin Xiaomeng. Tuan penolong, apa pesananmu? Qin Yuanlin membungkuk sedikit dan berkata dengan sangat hormat. Kota Linjiang, apakah Anda memiliki keputusan akhir tentang hal-hal di atas tanah? Setelah keduanya keluar, Long Zaitian mengetuk meja 3 kali sebelum bertanya. Hal-hal di atas tanah. Keluarga Qin saat ini adalah keluarga terbesar di kota Linjiang, dan koneksinya bahkan lebih mudah diakses. Untuk hal-hal di atas tanah di kota Linjiang, keluarga Qin saya memiliki keputusan akhir. Qin Yuanlin sedikit mengernyit. Lalu dia berkata, bagaimana dengan di bawah tanah? Long Zaitian bertanya lagi. Di bawah tanah. Di kota Linjiang, hal-hal di bawah tanah sangat rumit, kepentingan saling terkait, dan pertempuran terus-menerus. Meskipun keluarga Qin kaya, mereka selalu mengabaikan hal-hal di bawah tanah. Jangan melanggar prinsip sungai air. Alis Qin Yuanlin berkerut lebih erat, dan dia berkata setelah merenung untuk waktu yang lama. Saya berharap tentakel keluarga Qin dapat mencapai di bawah tanah, sehingga mereka dapat berakar di kota Linjiang. Kata Long Zaitian acuh tak acuh. Di bawah tanah. Hati Qin Yuanlin melonjak ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, keluarga Qin mereka adalah keluarga bisnis biasa, dan mereka tidak pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di dunia bawah tanah kota Linjiang. Tuan penolong, Anda memberi kami keluarga Qin petunjuk pengembangan ke depannya. Setelah berpikir lama, Qin Yuanlin bertanya. Jika kamu punya uang, kamu harus memiliki kekuatan. Kamu keluarga Qin, hanya punya uang, tapi itu tidak cukup. Kata Long Zaitian lagi. Keberadaan keluarga Qin adalah semua berkat Tus Penolong. Saya, Qin Yuanlin, tidak tahu berterima kasih. Selama Tuan Penolong berpikir itu layak, maka saya akan melakukannya, tetapi dengan pengaruh keluarga Qin kami saat ini di bawah tanah, saya khawatir kita tidak bisa melakukan apa-apa. Qin Yuanlin sedikit khawatir lagi. Apakah kamu tahu distribusi pasukan bawah tanah saat ini di kota Linjiang? Long Zaitian bertanya lagi setelah mengubah pembicaraan. Wilayah kota Linjiang dikendalikan oleh 4 kekuatan utama, tetapi 4 kekuatan utama ini tidak sederhana.
Alasan mengapa beberapa dari mereka dapat berdiri di kota Linjiang untuk waktu yang lama adalah karena di luar Jiang kota, mereka didukung oleh kekuatan yang lebih besar. Qin Yuanlin menjelaskan. Yang mana 4 kekuatan utama itu? Tanya Long Zaitian. Kota Linjiang memiliki Leihu di timur, Anjing Gila di barat, Fang Shengtian di utara, dan kupu-kupu di selatan. Mereka berakar di Linjiang, dan masing-masing memiliki kekuatan dan wilayahnya sendiri. Ada banyak keluarga terkenal di Linjiang kota, tetapi ada beberapa alasan keluarga untuk pergi ke sana. Untuk memprovokasi keberadaan ini. Di antara 4 kekuatan utama, Leihu adalah yang terlemah, Anjing Gila adalah yang paling gila, Fang Shengtian adalah yang terkuat, dan kupu-kupu Hua adalah yang paling misterius. Qin Yuanlin akrab dengan keluarga, meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pasukan bawah tanah di kota Linjiang, tetapi sebagai Linjiang kepala keluarga terbesar di kota, dia selalu memperhatikan pergerakan di bawah tanah. Saya tidak ingin ada 4 kekuatan besar di kota Linjiang. Di masa depan, keluarga Qin akan memiliki keputusan akhir tentang hal-hal di atas tanah, dan saya, Long Zaitian, akan memiliki keputusan akhir tentang hal-hal di bawah tanah. Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengarkan kata-kata ini, dan kemudian berkata, "Saya khawatir ini sangat sulit. Orang-orang ini semua adalah orang-orang jahat. Tidak mungkin membuat mereka mematuhi perintah. Ini bukan masalah uang atau tidak." Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu, cukup khawatir. Jika mereka tidak ingin menundukkan kepala dan mematuhi perintah, maka bunuhlah. Mata Long Zaitian memancarkan tatapan kejam, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Qin Yuanlin merasakan momentum ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncangnya. Tubuh. Apa yang akan dilakukan Tuan Penolong? Tanya Qin Yuanlin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Long Zaitian melakukannya, dia hanya melakukan apa yang Long Zaitian katakan. Dia bisa melakukannya. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami kerja sama timbal balik, dan dia sudah lama menyadarinya. Naga menciptakan kepercayaan yang tak tertandingi di surga. Bab 19. Petik 2. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Dalam 5 hari, aku ingin melihat informasi paling detail tentang Leihu. Long Zaitian lagi jalan. Apakah Tuan Penolong berencana untuk memulai dengan Leihu? Orang ini memberontak dan mungkin sulit ditaklukkan. Ini bukan masalah uang, tetapi Leihu ini, meskipun kekuatan keseluruhannya rata-rata, tetapi dia secara pribadi sangat bela diri, dan memiliki seni bela diri. Dia mengatakan bahwa kekuatannya sangat kuat, dan orang ini memiliki kepribadian yang keras kepala, dan apa yang dia yakini tidak akan berubah dalam kematian. Setiap orang memiliki kelemahan, selama Anda menangkap kelemahannya, Anda dapat membiarkannya lakukan sesuatu untuk kami, lakukan apa yang saya katakan. Lakukan saja, kata Long Zaitian acuh tak acuh. Dimengerti, jangan khawatir, Tuan Penolong, dalam 5 hari, Anda akan dapat melihat informasi paling rinci tentang Leihu. Jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mengatakannya. Seluruh keluarga Qin kami adalah milik Anda. Apapun yang Anda inginkan, katakan saja, Anda menginginkan uang, atau Anda menyukai situs perusahaan, selama Tuan Penolong mengatakannya. Qin Yuanlin berkata dengan sangat tulus, sebagai orang yang paling banyak berurusan dengan keluarga Qin dan Long Zaitian, dia sangat sadar akan Long Zaitian. Anda memberikan perusahaan Anda kepada orang lain, tetapi orang-orang seperti mereka mungkin tidak memandang perusahaan Anda sama sekali. Siapkan 10 juta untuk saya, dan pada saat yang sama beri saya pekerjaan di grup Longteng. Kata Long Zaitian lagi, uang tidak masalah. Jika 10 juta tidak cukup, saya akan memberi Anda 100 juta. Bagaimana menurut Anda? Untuk pekerjaan, akan lebih mudah ditangani. Grup Longteng hanya memiliki wakil presiden eksekutif grup yang kosong. Saya pikir Anda sangat cocok sebagai wakil presiden eksekutif. Jika menurut Anda tidak cocok, Anda dapat mengambil posisi saya dan menjadi ketua grup Longteng. Grup Longteng, nama ini dinamai oleh Anda saat itu, dan bisnis keluarga besar ini pada awalnya tidak dapat dipisahkan dari Tuan Penolong. Qin Yuanlin cukup murah hati dan otentik. Uang, saya hanya butuh 10 juta. Untuk posisi, saya tidak perlu wakil presiden eksekutif grup, atau ketua dewan. Beri saya posisi yang tidak mencolok, seperti keamanan, pengemudi atau semacamnya. Kata-kata Qin Yuanlin, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, keamanan, pengemudi, ini sama sekali tidak cocok dengan identitas Tuan Penolong. Keamanan, mungkinkah Tuan Penolong menjadi penjaga pintu? Adapun pengemudi, siapa yang memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Penolong mengemudi dalam hal ini? Qin Yuanlin mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat. Saya hanya ingin posisi seperti sopir keamanan, dan saya tidak ingin terlalu mencolok. Long Zaitian melihat tata letak ruang konferensi, tapi itu biasa saja acuh tak acuh. Ini membuat Qin Yuanlin sedikit malu. Long Zaitian adalah orang yang paling dia kagumi. Bagaimana dia bisa membiarkannya menjadi pengemudi untuk orang lain atau menjaga gerbang, yang tidak sesuai dengan karakter Qin Yuanlinnya? Apa? Ada kesulitan? Tanya Long Zaitian. Tidak, Qin Yuanlin berkata dengan ekspresi pahit. Saat ini dia tertekan, dia tiba-tiba mendapat ilham dan memikirkan sesuatu.
Tuan penolong, akan lebih baik jika ini masalahnya. Putriku sedang mencari tuan yang bisa mengajarinya tinju. Dan, saya juga bermaksud mengatur seseorang untuk melindungi keselamatannya. Jika tuan penolong bisa menjadi guru, pengawal, dan pengemudi putri saya, itu akan menjadi yang terbaik. Kata Qin Yuanlin dengan penuh minat, dan terkesan dengan kecerdasannya sendiri. Ya, Long Zaitian berkata enteng, dia hanya ingin mencari pekerjaan, dia tidak ingin tinggal di rumah sepanjang hari. Orang dewasa normal harus memiliki pekerjaan. Bagaimana dengan gaji? Tanya Qin Yuanlin. Kamu memiliki keputusan akhir. Bagaimana kalau 100.000 sebulan? Qin Yuanlin Xin berkata, bahkan jika orang seperti Long Zaitian adalah 100.000, dia akan diberi lebih sedikit. Dia adalah seseorang yang telah melihat kekuatan Long Zaitian. Dengan naga di sisinya, keselamatan putrinya sama sekali tidak membuatnya khawatir. Aku bisa melakukannya, tidak masalah. Juga, kamu bisa memanggilku dengan namaku Long Zaitian, atau apapun. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh. Dipanggil Tuan Penolong oleh Qin Yuanlin, Long Zaitian merasa sangat tidak nyaman. Hehe, aku lalai. Jika Tuan Penolong tidak keberatan, aku akan memanggilmu Tuan Long. Qin Yuanlin tertawa. Oke, kalau begitu, Tuan, tunggu di sini sebentar. Saya akan membiarkan bagian keuangan mentransfer 10 juta yuan ke rekening Anda, dan meminta Tuan untuk memberi Anda nomor kartu. Qin Yuanlin berkata, Long Zaitian yang mengeluarkan kartu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Qin Yuanlin. Qin Yuanlin mengambil kartu itu dan langsung menelepon untuk mengatur 10 juta. Di luar ruang konferensi, gadis kecil itu duduk di kursi di ruang tunggu dengan segelas es cola di depannya, Qin Xiaomeng meletakkannya di kursi. Di seberangnya, Qin Xiaomeng juga memesan minuman. Di area perkantoran atas seperti gedung Longteng, tidak ada kekurangan makanan dan minuman, dan bahkan ada pelayan khusus untuk melayaninya di sini. Terima kasih, Nona muda yang cantik, telah mentraktir saya minum cola. Long Xiaoxi menyesap cola dan berkata dengan sangat baik. Kamu gadis kecil sepertinya tidak begitu menyebalkan sekarang. Qin Xiaomeng melirik Long Xiaoxi, yang duduk berseberangan, sedikit terkejut. Siapa yang tidak suka anak bermulut manis, dan Long Xiaoxi lucu penampilannya benar-benar menggemaskan. Xiaoxi bukan gadis kecil. Apa yang kamu bukan gadis kecil? Kamu adalah gadis kecil nakal. Xiaoxi adalah Xiaoxi, bukan gadis kecil nakal. Long Xiaoxi menekankan lagi. Gadis kecil kamu akan bergaul dengan kakak perempuanmu di masa depan, jangan ikuti ayahmu yang menyebalkan, ikuti kakak perempuanmu, kamu akan minum setiap hari. Qin Xiaomeng tampak menggoda. Tidak, Xiaoxi tidak bisa meninggalkan ayah. Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan sangat tegas. Apa bagusnya ayahmu, apakah ayahmu sebaik kakak? Qin Xiaomeng menyalakan mode kedip. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Long Xiaoxi berkedip, dan setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan kalimat seperti itu. Kakak sangat kaya dan bisa membelikanmu banyak makanan lezat. Qin Xiaomeng memberi isyarat berlebihan dengan tangannya. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Long Xiaoxi berkata dengan tenang. Kakak bisa membawamu ke taman hiburan. Taman hiburan tahu tidak, sangat menyenangkan. Qin Xiaomeng berkata lagi. Kamu tidak bisa mengalahkan ayahku. Long Xiaoxi masih mengatakan itu. Kakak bisa membawamu naik mobil mewah dan makan besar. Kamu tahu, makanan besar itu enak. Qin Xiaomeng masih tidak menyerah dan melanjutkan. Tapi, kamu masih tidak bisa mengalahkan ayahku. Long Xiaoxi berkata dengan polos, Qin Xiaomeng benar-benar marah setelah mendengar kata-kata ini. Tidak bisakah kamu menyebutkan fakta bahwa aku tidak bisa mengalahkan ayahmu? Qin Xiaomeng berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, matanya berkedip, dan setelah waktu yang lama, dia pun mengucapkan sepatah kata. Ayahku membuatmu menangis sekarang. Long Xiaoxi berkata dengan serius, Qin Xiaomeng merasa hitam sebelum mendengar kata-kata itu, dan hampir mati di tempat.